Adapun pertolongan kita sesungguhnya datang dari Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Iman Engkau Allah besar. Telah kita datangi Tuhan dan kita berkata, Baru datang dan bersurat, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap
saja Tuhan yang menguatkan kami dalam kesesakan kami. Kau berikan kepada kami Tuhan bahwa kami lemah, Kau sempurna di dalam hidup kami. Kau memberikan kami cahaya di dalam hidup kami, di dalam segala aktivitas yang kami hadapi Bapa. Ya Bapa, kami berserah dalam setiap puji-pujian yang ada dalam tangan Tuhan, dalam ujian kami boleh hatimu dapat disenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita angkat pujian yang berkata, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat. Mari kita angkat pujian yang satu tetap. Kau
Untuk berdiri, kita akan melakukan iman rasuli. Saya minta Bapak Ibu berdiri. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Maha Kudus, yang kita sesat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Tuhan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bagi pula yang mati. Ayo segala kudus kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari zaman yang akan Tuhan di bawah pemerintahan. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang bersama, persekutuan kudus, mengampuni dosa, dan kebangkitan bagi yang Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita menaikkan sesuai yang berkata sampai akhir hidup. Hanya Engkau Bapa saja yang mengenal hidup kami. Kekal
secara terjadwal beribadah di tempat ini. Dan terima kasih kami boleh baik-baik saja hingga hari ini dalam beribadah. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membuat kacau atau rusuh. Kami bersyukur untuk toleransi yang ada di penjaringan ini. Dan biarlah ini terus terjaga untuk masa-masa yang akan datang. Sebagai anak bangsa, kami saling menghargai, saling mendukung, sekalipun berbeda suku, berbeda agama. Kami diikat dalam NKRI. Berarti suka tidak suka, mau tidak mau, kami hidup harus berdampingan, saling menjaga, membuat kedamaian. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan di pagi hari ini. Urati hamba-Mu Tuhan, supaya kehadiran hamba sungguh menjadi berkat bagi setiap sidang jemaat-Mu. Dan hamba-Mu pun diberkati juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Sekali lagi salam. Ya, hari ini yang perdana bagi Liana ya untuk melayani. Ialah boleh terus melayani di masa-masa yang akan datang. Ayo jemaat yang lain yang mau melayani hubungi Ibu Yeti. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita pagi ini untuk melihat firman Tuhan yang cukup banyak ayatnya, tapi sedikit bahasannya. Begitu ya, banyak ayatnya, sedikit bahasannya. Diambil dari Lukas pasal 2, sebagaimana yang ada di warta jemaat. Ya. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40. Jika sedang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan membacanya bergantian. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Saya akan memulai. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika mendapat tentangnya, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Israel untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan apa yang diberikan Yesus pasal 20, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah diberitakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang berhati Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia.
Itulah yang itu. Yang ini dan tetap mendoakan atau memikirkan banyak orang di sana. Dan untuk menjadi suatu hal yang menimbulkan perpecahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada orang yang tidak mengenai anak bangsa yang menjadi suara. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin dia hidup kalau namanya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Amin. Sidang jemaat, kita sudah membaca bagaimana peristiwa Yusuf Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah. Di bait Allah mereka memenuhi apa yang menjadi tradisi atau menjadi budaya dari bangsa Israel, bahwa setiap anak sulung harus ditahirkan atau diserahkan kepada Allah, dan juga sekaligus diadakan penyunatan, pemberian nama yang resmi yang sah, serta memenuhi syarat yang lain dengan mempersembahkan sepasang burung tekukur atau burung merpati. Itu yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria dengan membawa bayi Yesus dalam rupa manusia, dan memang dia menjadi manusia. Ya, secara kemanusiaannya dia harus hidup dalam tradisi atau budaya orang Yahudi dengan adanya orang tua. Lalu di dalam peristiwa yang tadi kita baca itu, saat mereka ada di bait Allah, ada dua orang yang sudah usia lanjut, yang sudah berumur, yang sudah makan garam kehidupan di dunia ini. Yang satu bernama Simeon, yang satunya lagi bernama Hana. Dan dua-duanya menyambut anak tersebut serta memberikan pernyataan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, siapa sebenarnya sosok bayi yang ada atau yang dibawa di bait Allah. Bayi Yesus. Nah, sidang jemaat, dari sini kita melihat bagaimana Yusuf, Maria, Simeon, dan Hana merespon bagaimana saat perjumpaannya dengan Yesus, dengan sosok yang masih dalam rupa anak kecil, bayi. Ya. Respon mereka itu baik sekali. Respon mereka ini menginspirasi, respon mereka ini seharusnya sebaiknya kita tiru, kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak seperti peristiwa di bait Allah ini, tapi bagaimana perjumpaan Bapak Ibu dengan Tuhan yang seharusnya direspon secara baik dan benar. Orang yang baik, orang yang benar, responnya pasti baik. Tapi orang yang tidak baik, orang yang tidak benar, responnya juga tidak akan baik, tidak akan benar dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Tema kita hari ini, respon kita kepadanya seperti apa? Respon kita kepada Tuhan itu menentukan dan sekaligus penilaian seperti apa dan siapa kita. Amin.
Kalau Maria, Yusuf, Simeon, dan Hana telah merespon dengan baik, maka Bapak, Ibu, dan saya dalam perjumpaan dengan Tuhan juga harus memberikan respon yang baik. Amin. Kita melihat yang pertama, khusus orang tua dari Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, yaitu dengan mentaati firman Tuhan. Jauh sebelum peristiwa penyerahan anak ini, penyerahan Yesus ke bait Allah sebagai anak yang sulung, Maria dan Yusuf ini adalah orang-orang yang taat. Kita bisa membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Yaitu bagaimana Yusuf yang awalnya ragu-ragu untuk menerima Maria sebagai istrinya. Yusuf diam-diam mau menceraikan atau mau memisahkan Maria. Bapak Ibu, dalam mimpi dia diingatkan bahwa Maria bukan hamil karena laki-laki, tapi pekerjaan daripada Roh Kudus. Yusuf harus menerima kenyataan yang ada. Nah, Bapak Ibu, kelanjutan kisah itu, Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Sehingga ada jaminan untuk Maria dan bayi yang ada di dalam kandungan itu tidak mengalami hukum rajam dari bangsa Yahudi, bahwa orang yang hamil di luar nikah pasti dirajam dengan batu. Dia taat jauh-jauh hari. Ya. Maria juga demikian. Pada saat Maria diberitahu bahwa Maria akan mengandung, bahwa Maria dipilih untuk mengandung bayi Yesus, Maria berkata, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu peristiwa sebelum Yesus lahir, Bapak Ibu. Ternyata berkelanjutan. Setelah Yesus lahir pun, Maria dan Yusuf atau Yusuf dan Maria juga tetap menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Amin. Dibuktikan di sini, dia memenuhi setiap unsur, memenuhi setiap adat atau tradisi Yahudi yang berakar dengan atau didasarkan kepada firman Tuhan, yaitu hukum Taurat. Apa itu? Yesus disunat sebagai anak laki-laki. Yesus diberi nama, Yesus ditahirkan gitu ya. Dipersembahkan kepada Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan. Dalam hubungan kaitannya dia selaku dari sisi manusia. Kita bicara sisi manusianya ini Bapak Ibu. Dia mengikuti tradisi itu, budaya itu. Ini juga menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Nah, saya tarik Bapak Ibu dalam bentuk adat tradisi kita. Ini aplikasi ini. Tradisi Bapak Ibu dan saya. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia, apakah Batak, apakah Jawa, apakah Sunda, apakah Dayak, apakah Tionghoa, itu punya tradisi, punya adat. Ya, saya ulang ya, punya tradisi, punya adat. Karena kita ini bukan orang Yahudi, tradisi adat kita itu dibuat, gak tahu karena tidak ada penulisan Bapak Ibu, diturunkan dari generasi ke generasi. Yang tidak memang mengakar dari firman Tuhan, berbeda dengan orang Yahudi. Mereka mengakar dari firman Tuhan, dari Taurat. Jadi segala sesuatu berdasarkan Taurat. Yang diterjemahkan juga Bapak Ibu. Yang ditafsirkan juga dalam kehidupan mereka. Jadi sebagai manusia, sebagai masyarakat atau anggota masyarakat, Yusuf dan Maria mengikuti tradisi itu. Nah, bagaimana dengan kita? Ini menjelang hari raya Imlek. Berapa hari lagi nih?
Pak Indra? 3 hari lagi. Orang dewasa siapkan angpau. Anak-anak terima angpau. Dan termasuk yang belum menikah ini terima angpau. Bapak Ibu, pertanyaannya, kita ini sudah Kristen. Khusus yang Tionghoa ya. Kita udah Kristen. Apakah dimungkinkan mengikuti tradisi perayaan Imlek? Bukankah perayaan Imlek itu adalah bagian dari Buddha? Bapak Ibu, karena menjelang Imlek harus ke kelenteng. Ya. Sudah itu ada yang harus disiapkan lagi. Ya, makanannya, pakaiannya, ya, angpaunya. Yang menjadi pertanyaan, boleh enggak orang Kristen merayakan Imlek? Dengan kata lain berimlek. Kalau pemikiran sempit, Bapak Ibu, kalau pemikirannya cetek, berkata tidak boleh lagi. Karena kita bukan bagian dari tradisi itu, budaya itu. Tradisi kita, budaya kita Kristen. Agama Kristen, Bapak Ibu, dengar baik-baik, tidak pernah menghapus adat tradisi yang baik dari setiap suku yang ada di dunia ini. Agama Kristen tidak pernah menghapus identitas seseorang. Kita ini hidup dengan segala macam tradisi, adat, budaya. Amin. Apalagi kalau yang mayoritas sukunya Kristen, gembalanya Kristen, jemaat Kristen, tidak salah gereja didekorasi dengan ornamen-ornamen dari suku itu. Bila perlu bangunannya juga bangunan dari suku itu. Nah, ini kadang-kadang budaya luar dibawa kepada budaya kita. Orang kita lebih senang menerima budaya luar daripada menghargai adat budayanya sendiri. Nah, saya berharap Bapak Ibu rayakanlah Imlek bagi yang berlatar belakang suku Tionghoa. Ada batas-batasnya tentunya Bapak Ibu. Boleh nggak berpakaian merah? Silahkan. Boleh nggak makan, menyediakan kue keranjang, jeruk, dan lain sebagainya? Boleh. Bila perlu bagikan ke kita gitu. Iya. Jeruknya, kue keranjangnya, makanannya. Biasanya kan makanan Imlek itu enak-enak Bapak Ibu. Iya. Nih, kayaknya Pak Paran ini udah ngujuk-ngujuk nih supaya minta diundang. Nggak diundang juga datang nanti Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu harus bangga sebagai orang Tionghoa, ada budaya yang seperti itu. Ritualnya jangan ikuti. Ajarannya jangan terima. Saya ulang ya. Ajarannya jangan terima. Ritualnya jangan ikuti. Perayaan iya perayaan. Makan silahkan, makan sekenyangnya, sebanyaknya. Ya, kalau menyediakan mie biar umur panjang. Umur panjang tidak ditentukan oleh mie-nya, Bapak Ibu. Cari ikan bandengnya yang disediakan yang nggak boleh ada copot sisiknya, katanya yang masih mulus. Kalau copot sisiknya nanti rezekinya hilang. Pak, nggak ditentukan oleh ikan bandeng yang ada sisiknya itu, Bapak Ibu. Kalau orang lain mempercayai itu, kita jangan. Amin. Pakaian-pakaian merah itu, ya, untuk menolak bala katanya supaya hidup baik, hidup benar, jauh dari penyakit, jauh dari kesialan. Sekalipun ada orang yang memahami begitu, ya kita pahami bahwa pakaian merah itu adalah ungkapan ucapan syukur sedang bahagia gitu, kira-kira Bapak Ibu, ya. Silakan, kue keranjang beli, buat
Sediakan, sajikan ke orang lain. Kita nggak usah mempercayai lagi bahwa itu diperuntukkan untuk dewa dapur. Ya, dewa dapur itu suka makan yang manis-manis, dibuatkanlah kue keranjang supaya dia asik makan dan lengket, gak banyak ngomong, gak bikin laporan ke dewa di atas tentang pemilik rumah. Bapak Ibu, kita gak percaya lagi begitu. Rezeki kita seperti apa dan bagaimana tergantung permohonan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Amin. Jadi kembali ini Yusuf dan Maria melekat dengan tradisi adat budaya orang Yahudi. Karena mereka adalah orang Yahudi, Bapak Ibu. Saya sebagai orang Dayak melekat hidup dengan budaya tradisi orang Dayak. Saya juga tahu mana yang boleh, mana yang tidak, Bapak Ibu. Saya waktu Babamang itu berdoa, basampak, meminta, saya bisa Bapak Ibu. Ya, pakai bahasa saya kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Jakarta ini. Karena dianggap mampu, masih pasif berbahasa daerah. Tapi kan Bapak Ibu, ini kita ada di Jakarta, berbeda dengan ada di Kalimantan. Saya diminta, saya lakukan. Sebagai orang Dayak yang Kristen, karena kekristenan tidak menghapus suku Dayak. Bapak Ibu yang dari Jawa, dari Batak, dari Sunda pun demikian. Ya. Ini pakai jas ini kemakan budaya bule ini, budaya barat maksudnya. Budaya Belanda. Yang cocok itu pakai batik. Indonesia kan, makanya saya jarang sekali pakai jas. Karena ini jas budaya orang luar nih. Iya. Kalau nggak pakai jas bukan pendeta. Siapa yang bilang begitu? Nah, saya setiap Babamang basampak pakai bahasa daerah, tapi saya sampaikan kepada Tuhan yang sudah saya percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sumber dari segala berkat, pelindung yang sejati di dalam nama Yesus, Bapak Ibu. Tadi malam Dayak se-Jabotabek merayakan Natal di Season City. Ada lagu-lagu pakai bahasa daerah. Kebetulan saya juga panitia ikut nyanyi. Pada saat melihat teks berbahasa yang berbeda, ya saya ngikut aja nyanyi. Tapi nggak tahu ucapannya benar atau salah. Yang penting saya ngucap begitu. Bunyi. Nah, ada doa syafaat pakai bahasa daerah, Bapak Ibu. Dan saya dipilih juga untuk berdoa syafaat pakai bahasa daerah. Saya lakukan. Karena Tuhan mengerti bahasa dari setiap suku bangsa. Tuhan mengerti setiap tradisi dari Bapak Ibu. Cuman kita memang harus berhati-hati. Supaya Bapak Ibu dan saya tidak masuk ke dalam ranah yang sinkritisme. Ranah yang kompromi. Yang tidak boleh dilakukan menjadi boleh. Itu yang tidak diperkenan. Itu yang tidak boleh. Nah, sekali lagi respon kita kepadanya gimana? Ketaatan. Kalau Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Di dalam hidup Bapak Ibu. Belajar untuk taat kepadanya. Amin. Gak mudah. Taat itu kiri kanan tetap sama. Atas bawah dibacanya tetap sama itu. Gak pernah bergeser. Bapak Ibu dari kanan bacanya, dari kiri. T-A-A-T. Apa? Kalau di samping kanan, taat. Dari atas, T-nya ditaruh di atas. T-nya di bawah, tetap taat. Baca dari bawah ke atas. Artinya apa Bapak Ibu? Gak bergeser. Sekalipun ada banyak godaan, tantangan, kesulitan, dan lain sebagainya, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun itu berat, Bapak Ibu. Dengan perkataan firman Tuhan,
Ya, kita seringkali kompromi itu. Seringkali abai. Seringkali berkata tidak. Tapi mau tidak mau, Bapak Ibu minta pertolongan daripada Roh Kudus. Supaya kita sama seperti Yusuf dan Maria, taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, waktu kami kunjungan ke rumah Pak Indra bersama Pak Randy, kita nonton itu. Nonton film tentang Maria. Ya, di Alkitab sangat sulit untuk mencari seperti yang ada di film tersebut. Dia hanya membuat mengambil garis besar saja, lalu dipadukan dengan imajinasi. Dipadukan lagi mungkin dengan tradisi-tradisi yang tertulis tentang Maria. Di situ kita melihat bagaimana Yusuf dan Maria pergi ke bait Allah. Ketemu Hana, ketemu Simeon, seperti tadi yang kita baca. Dan Simeon mengatakan, ya seperti tadi itu, menusuk hati gitu ya. Sampai kepikiran, menjadi nyata pikiran ya, betul ya. Membuat jiwamu tertusuk begitu. Itu Maria dengan Yusuf. Padahal sedang dikejar-kejar oleh Herodes itu. Sulit. Ya. Tapi bagaimana mereka taat untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, orang yang baik, orang yang benar, pasti memberikan respon yang baik. Karena lewat ketaatan Bapak Ibu bisa menunjukkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Juga di hadapan manusia. Ya. Kalau di gereja, puji Tuhan, haleluya, setiap hari Minggu rajin datang. Tapi pulang gereja, main judi slot. Nah itu nggak taat itu. Di sini sih nggak ada Bapak Ibu. Ya. Rajin ke gereja, tapi pulang dari gereja berantem. Tiap kali pulang gereja berantem, tiap kali pulang gereja berantem. Senin sampai Sabtu berantem. Minggu ke gereja bersama-sama. Nyanyi haleluya. Puji Tuhan. Yesuslah kekuatanku. 1, 2, dan 3 tadi gitu ya Liana ya. Ya. Tapi nggak taat, nggak ada damai. Nggak saling mengampuni. Satu terapi yang lain, anak lawan orang tua nyumpahin anak. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak mendapatkan kasus yang demikian di gereja kita. Ya puji Tuhan, tepuk tangan dulu dong untuk jemaat. Gimana tiap minggu berantem, tiap minggu lusuh, tiap minggu nangis, tiap minggu keluar air mata, tiap minggu tertekan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Suami istri saling mengasihi, anak orang tua saling mengasihi. Saling mendoakan, saling mengingatkan. Ya, anak mau diingatkan, orang tua juga harus mau. Saya juga belajar sebagai orang tua Bapak Ibu. Saya pikir anak saya masih remaja, masih anak-anak. Gak taunya mereka juga udah dewasa. Punya pemikiran, saya juga harus belajar menerima kenyataan. Jangan sampai saya pintar sendiri, merasa pintar sendiri, begitu. Ya. Jadi taat arah firman Tuhan itu penting. Yang kedua, respon Simeon dan respon Hana, yaitu sama-sama memproklamirkan, memberitahu
kepada orang lain bahwa bayi Yesus itu yang mereka jumpai bukan hanya sekedar bayi, tetapi itu adalah sosok yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, yang menyelamatkan, yang menjadi kemuliaan, yang menjadi penghiburan, yang menjadi kelepasan, Bapak Ibu. Karena bangsa Israel adalah bangsa boneka waktu Yesus lahir. Mereka memang otonom, ya, tapi di bawah kekuasaan orang Romawi, tidak menjadi bangsa yang besar, tidak menjadi sebuah bangsa yang berdaulat. Mereka harus bayar pajak ke Romawi. Dan Herodes itu diangkat, dia bukan keturunan orang Yahudi, diangkat menjadi seorang raja Yahudi. Ya, maka dia sangat tidak terima kalau ada raja baru yang akan menggantikan posisinya. Ya, kekuasaan itu raja. Maka Herodes bilang, siapa dan di mana itu anak yang lahir? Maka di film yang kita tonton itu juga Pak Indra kan, Pak Randy, dia mati. Herodes itu memerintahkan supaya mengejar atau membunuh bayi yang ada waktu itu. Di film itu ada yang dibunuh, ada yang dibawa di situ gitu ya. Sementara bayi Yesus sudah dilarikan oleh Yusuf dan Maria. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak berdaulat. Mereka menantikan sosok yang bisa membebaskan mereka. Tapi juga tidak hanya membebaskan dari segi politik harapan mereka, rohani, tapi juga politik. Nah, pemahaman yang ada di sini, yang disampaikan oleh Simeon dan juga oleh Hana, bahwa memang Yesus itu adalah sang penyelamat. Lalu yang diberitakan juga bahwa akan memberikan kelepasan. Itu bisa dibaca di ayat 30, 31, 38, 25. Bapak Ibu, bagaimana Hana dan Simeon ini memproklamirkan, memberikan pernyataan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang hebat. Amin. Saya kurang tahu dengan Bapak Ibu, dengan kita semua yang ada di sini. Siapa Yesus di dalam diri Bapak Ibu, di dalam keluarga Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dan saya memang benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan banyak berjilid-jilid kisah hidup, begitu Bapak Ibu. Dan kita mampu menceritakan siapa Yesus sebenarnya dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang kita jumpai. Jangan sampai Bapak Ibu tidak punya pemahaman siapa Yesus. Yesus Tuhan saya. Udah berhenti sampai di situ. Apakah Yesus itu menjadi Tuhan hanya untuk kita? Lihat di dalam teks yang kita baca tadi. Bagi bangsa-bangsa, gak hanya ya di dunia, tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi sampai hari ini Israel menolak. Sedikit sekali yang beragama Kristen, Bapak Ibu. Sedikit sekali yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih menantikan Mesias berdasarkan pemahaman mereka. Yesus, dialah yang mengubah kehidupan setiap suku bangsa yang ada di dunia. Tanpa Dia tidak akan pernah mengalami reformasi atau perubahan dalam hidup. Orang Batak ada survei, bukan survei ya, data dari Badan Statistik Nasional kalau tidak salah. Sarjana yang paling banyak itu orang Batak.
Karena tradisi mereka, budaya mereka, terutama yang jadi Kristen, itu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Maka mereka berusaha bagaimana mereka bisa mencetak sarjana. Biarpun tidak kaya, bagaimana anaknya bisa kuliah, bisa sekolah. Bapak Ibu, kalau orang tuanya nggak mampu, anaknya berusaha. Sambil merantau, sambil bekerja, sambil kuliah, sambil sekolah. Itu pasti dipengaruhi oleh firman di dalam kehidupan suku bangsa ini. Demikian juga dengan Toraja. Toraja juga sedikit suku bangsanya, Bapak Ibu. Jumlahnya. Tapi mereka orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan mengubahkan suku bangsa yang namanya suku Toraja. Tuhan juga pasti mengubahkan suku-suku yang lain di Indonesia. Asalkan setiap suku bangsa itu benar-benar menyadari bahwa siapa Tuhan yang mereka percayai. Tadi malam dalam khotbah hamba Tuhan di Natal kita itu, Natal suku bangsa Dayak se-Jabotabek, dia bilang 60 lebih persen suku bangsa Dayak itu adalah Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan. Dan ini memang modal utama. Nah, dari 60 lebih persen ini, berapa persen yang benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupnya dan mampu bercerita siapa Yesus? Jangan dululah kepada orang luar, kepada keluarganya dulu. Ya. Dari keluarga baru keluar. Tapi kalau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, jangan pernah harap memberikan respon yang baik terhadap pernyataan Tuhan, perjumpaannya dengan Tuhan. Dan pasti ada kompromi, bahkan tidak berani mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pada saat diperhadapkan dengan orang-orang di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saya, mari kita seperti Simeon dan juga seperti Hana ini. Kita beritakan siapa Yesus dalam kehidupan pertemanan kita, persahabatan kita dengan orang lain. Saya berapa kali saat kita mau makan, ya ini ada Pak Amin di sini ya Pak Amin ya. Yuk kita berdoa. Kita lagi makan di rumah orang. Ya, kita berdoa. Kita ngucap syukur. Kita mau memperkenalkan Yesus sebagai sumber rezeki, sumber berkat yang memberkati makanan yang ada. Tapi kalau kita malu, kalau kita nggak pernah cerita, dari mana orang lain tahu kita itu adalah pengikut Kristus. Kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jadi sekali lagi hari ini saya mengajak kepada kita, milikilah respon yang baik kepada Tuhan. Karena Bapak, Ibu, dan saya sudah mengalami Tuhan dalam hidup ini. Amin. Taati firman Tuhan. Ya, taati. Lalu beritakan apa yang harus diberitakan kepada orang sekitar kita. Sesuai dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, apabila kita merespon dengan baik terhadap kebaikan Tuhan, Tuhan pasti tersenyum dengan kita. Amin. Tuhan pasti senang dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Tuhan Yesus, kami sudah ada di penghujung ibadah ini, Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan, telah dimampukan untuk melayani. Terima kasih sidang jemaat-Mu dari minggu ke minggu hadir di tempat ini. Dan segala macam kekurangan kelemahan kami selaku gereja. Mereka tidak memandang orang. Mereka tidak memandang organisasi. Mereka tidak memandang jemaat. Mereka tidak memandang fasilitas. Dan mereka tidak memandang akan adanya jaminan. Karena di gereja ini tidak seperti beberapa gereja yang ada di sekitar penjaringan ini yang punya jaminan dan lain sebagainya. Jemaat datang ke tempat ini karena Tuhan Yesus. Siapa yang beriman sungguh kepada Tuhan Yesus dan segala macam pergumulan, tantangan, kesulitan yang diserahkan kepada Tuhan Yesus akan mengalami kemenangan, akan meraih apa yang diinginkan. Karena ada damai sukacita yang sejati. Karenanya berkati tiap-tiap jemaat-Mu di tempat ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Dalam pergumulan di tengah-tengah tantangan pekerjaan, dalam mencari nafkah Tuhan untuk kehidupan rumah tangga dan kelangsungannya. Kami berdoa, jangan tinggalkan sidang jemaat-Mu Tuhan. Apa yang mereka buat, apa yang mereka kerjakan, dibuat Tuhanlah berhasil. Kehidupan sidang jemaat berrezeki penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. Hikmat bijaksana Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu supaya mampu menata mengelola berkat-berkat Tuhan dan pandai di dalam mencari berkat yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah ada damai sukacita dalam tiap-tiap rumah tangga. Biarlah suami istri ada keakraban, ada keharmonisan.
Ada saling mendoakan, ada saling mengingatkan, dan menjaga kesucian hidup satu terhadap yang lain. Karena Tuhan adalah pengawas kami. Karenanya kami berdoa juga untuk anak-anak kami semua, Tuhan. Mari campur tangan-Mu untuk anak-anak di tempat ini, supaya Tuhan dikaruniakan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan berdaya pikir yang sifatnya untuk masa yang akan datang. Karenanya tidak ada satupun yang terbuang, tidak ada satupun pengangguran, tidak ada satupun yang jadi beban di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya anak-anak muda remaja di tempat ini, yang sekolah, yang kuliah, tetap sekolah, tetap kuliah. Dan yang sudah bekerja, bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, bekerja dengan berkat-berkat yang melimpah untuk mereka ya Tuhan. Yang belum ada pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan sediakan pekerjaan yang baru. Di tempat yang baru, di tempat yang akan di mana mereka bekerja. Mereka mampu menghadapi tantangan yang ada, kesulitan yang ada, menjadi pemenang. Itu harapan kami. Kami ingin melihat anak-anak, cucu-cucu dari setiap sidang jemaat. Keturunan kami di tempat ini adalah keturunan orang-orang yang unggul, orang-orang yang menjadi berkat, orang-orang yang jauh dari pergaulan-pergaulan yang salah, kerusakan sosial masyarakat. Kami tolak di dalam nama Yesus. Supaya anak-anak kami ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah anak-anak di sini boleh menjadi kebanggaan orang tuanya, kebanggaan gereja, dan lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya jemaat Tuhan di sini ditambahkan jumlah bilangan. Kami tidak tahu dari mana dan bagaimana. Yang kami tahu Tuhan, Engkau menantikan, Engkau merindukan setiap kami ada kegerakan, baik di dalam doa maupun kemampuan untuk mengajak orang, memberitahu orang bahwa Engkau adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bekerjalah untuk kami Tuhan, dan kami untuk Tuhan. Kami percaya apabila akan memprioritaskan Tuhan, Tuhan juga akan memprioritaskan kami. Dan lebih dari itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan bukakan jalan. Yang tidak ada dalam sukacita, selalu ada dalam sukacita. Terima kasih yang tidak hadir, seperti keluarga Pak Matius, keluarga Ibu Ratmi, keluarga Pak Yohanes, keluarga Puji karena jauh mereka ini. Juga keluarga Pak Libu, kami tetap berdoa dan kami tetap menganggap mereka bagian dari kami. Kami berdoa supaya kami terus maju dan maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap keluarga di tempat ini mengutamakan doa, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kami mau maju, kami mau diberkati oleh Tuhan. Kami mau menangkap kehendak rencana Tuhan bagi kehidupan kami, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Para pemusik di tempat ini, biarlah mereka terus mengalami kemajuan di dalam memainkan musik yang ada. Semakin hari, semakin mantap, semakin terampil, semakin mahir. Inilah doa kami. Bentar kami mau pulang, Tuhan sertai bagi sedang jemaat yang akan pulang. Demikian juga nanti setelah evaluasi bagi yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan sertai, bahkan Tuhan sertai untuk sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus,
Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.